Benteng bersejarah yang dikenal sebagai benteng penyimpanan senjata atau yang lebih dikenal sebagai gudang peluru ini adalah tempat peninggalan yang dibangun oleh Belanda saat melawan Jepang kala itu. Setelah Belanda dikalahkan oleh Jepang, gudang peluru ini diambil oleh pasukan Jepang untuk tempat pertahanan dan penyimpanan persenjataan. Kemudian, benteng tersebut diambil alih oleh pasukan pejuang Indonesia yang disebut dengan pasukan Sriwijaya. Benteng ini pun digunakan oleh pasukan Sriwijaya saat melakukan perlawanan terhadap kapal perang Inggris. Tak hanya keindahan dan tempat bersejarah, ada pula dimensi lain yang juga menghuni tempat ini. Konon banyak ditemukan kejadian-kejadian janggal atau mistis yang terdapat pada benteng Kedung Coe ini. Menurut warga sekitar, benteng Kedung Coe telah dihuni atau dijaga oleh Ratu Siluman Ular. Apakah benar sosok tersebut ada? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jaka melakukan penelusuran di sekitar Suramadu, yaitu lebih tepatnya bekas benteng yang terkenal dinamakan Gudang Peluru. Biar tidak lama-lama, sebelum kita melakukan penelusuran, kita berdoa menurut agama Islam. Berdoa selesai. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, minta doanya semoga konten ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga untuk kalian yang suka dengan channel ini, di subscribe, like, share, dan komen. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung penelusuran. Yuk. Nah, alhamdulillah sedikit info juga untuk teman-teman. Jadi ini adalah salah satu dari konten asli pemilik akun dari Cakar Hitam, benar Mas ya? Sebelumnya kita juga mengasih info bahwasanya Cakra Hitam diganti nama Jejaka itu sudah memiliki persetujuan antara pemilik channel dan juga saya. Jadi biar tidak salah paham untuk teman-teman, takutnya kita nanti dibilang memegang alih dari channel tersebut. Sebelumnya kita sudah berbicara Mas ya, dan salah satu timnya dan semua krunya juga mempersetujui hal tersebut. Nah, ini adalah Mas Sultan selaku pemilik channel. Oke, nanti kita akan coba berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk yang ada di sini. Sudah sampai di Gudang Peluru dan tepatnya di sebelah timurnya Kabupaten Suramadu. Alhamdulillah kali ini kita sudah tepat di lokasi gudang peluru tersebut. Nah, jadi tempat ini itu dulu adalah tempat peninggalan dari Belanda. Jadi kemarin itu juga sempat ngobrol sama warga sini dan juga yang lama tinggal di sini. Katanya tempat ini dulu tempatnya Belanda. Terus habis itu dijajah oleh Jepang. Belanda itu perang oleh Jepang, dikalahkan oleh Jepang. Setelah itu direbutlah oleh pihak Indonesia ya. Memang sejarahnya memang betul peninggalan Belanda. Dibangun pun ya sekitar tahun 18-an, ya kurang lebih 18 berapa kurang tahu, nggak ada
Karena tapi ya sekitar itu tahun 18-an, jadi 200 tahun yang lalu mungkin kan. Kalau sejarah-sejarahnya kan dijajah Belanda ini kan ya 2,5 abad ya, jadi kurang lebih segitu. Setelah zaman Jepang dikuasai Jepang, sini kan Jepang setelah turun dikuasai Indonesia, Nippon juga masih di sini menguasai. Dulu kan Jepang, terus ya, habis setelah Jepang, tapi kan masih ada apa Burga termasuk Nippon itu yang menguasai. iya benar. Kalau kita tahu sejarah ini kan masih ada istilahnya apa gabungan Ika apa itu masih menguasai di sini. Setelah AYUS 45 Sulawesi sudah merdeka ini baru dikuasai penuh oleh Indonesia, dijadikan gudang, dia tetap masih dipakai gudang amunisi. Mungkin Mas Mian, apa yang sampean rasakan ketika masuk di tempat ini? Yang sampean rasakan? Kalau dari saya, dari sisi lain ya, selain dari benteng ini, saya merasakan di sini penuh dengan ular. Penuh dengan ular. Terlalu banyak siluman ular di sini. Dan tadi saya sempat berinteraksi sama salah satu penghuni di sini, yaitu berwujud ular memang. Dia berwujud ular. Banyak sekali di sini. Selain yang konon katanya dari warga sekitar sini, ada sosok yang paling dominan, seorang cewek yang selalu usil. Bisa disebutkan itu ciri-cirinya seperti apa, Mas? Itu seorang cewek, dia menyebutkan namanya itu lupa sih. Yang satu Siti, yang iya benar. Kalau kemarin itu juga sempat kita ngomong juga sama warga, bahwasanya di sini tuh ada sosok wanita dua, yaitu Endang sama Siti. Nah, yang Siti itu kalau nggak salah mungkin itu rambutnya segini, Mas. Benar nggak? Ya, Segini. Terus yang Endang itu memang sering usil. ada salah satu cerita, ini cerita rakyat yang di sekitar sini. Pernah ada kejadian, ada seseorang dari Jembatan Merah, Ya benar. Jembatan Merah itu ada si Endang ini minta diantar ke lokasi sini. Ya, kurang lebihnya Gojek lah. Ojek. Nah, diantarlah ke sini. Disuruh, sudah nyampe ke sini, si Endang bilang, tunggu mas bentar. Endang masuk malam sampai pagi, Endang nggak muncul-muncul. Sampai ditanyakan oleh warga yang lewat, ngapain mas? Nunggu cewek. Dari 3 desa ini termasuk kecamatan desa itu semuanya mempercayai memang ada untuk itu bolehnya sosok Endang itu. Sering kelihatan kalau di dalam Barang, kalau kita malam itu dari warga sekitar itu ya hanya cuma kelihatan nangis, kelihatan orang duduk setelah didekati orangnya itu nggak ada. Terus yang sosok Endang ini posisinya memang benar-benar di sini atau luar sana? Kalau dari cerita-cerita yang masuk memang sering itu ya di sini. Tapi ada kemungkinan juga dari luar. Ini loh. Karena kita tampung dari pendatang-pendatang zaman-zaman mulai kita sudah berada di sini nih, orang-orang yang mengantar mulai zamannya becak dari orang yang ngantar becak kalau dari tempat hiburan atau THR atau kunjungan itu bablas ke sini, ditanya malam-malam itu bisa ngantar apa, ngantar namanya Endang, tapi sampai sini suruh nunggu sampai ke pagi, orangnya dulu di depan dalam sini. Pernah kejadian gitu? Ya berapa kali ya sering istilahnya, ya bolak-balik dari orang-orang yang pengantar-pengantar itu. Bukan jangan malam, bahkan siang hari itu loh, tengah bolong tukang becak pun ditanya dengan warga nih, Pak sampai nunggu siapa dari rumah itu saya nganter orang namanya saya di dalam ini. Pak di dalam ini nggak ada rumah loh, hutan loh, itu masih bangunan nih. Tapi setelah dia sadar kelihatan iya ya nggak ada rumah yang ini, ya itu wassalam ya mungkin karena yang kita tanya itu orang-orang dia tuh becaknya sampai ketiduran sini nunggu, katanya belum dikasih ongkos. Semalaman dia nggak sadar kalau dia itu di sini semalaman. Nah ini mungkin nanti. Kita mencoba berinteraksi atau mengajak berkomunikasi apabila sosok Endang tersebut mau memasuki
mediator kita. Benar ya? Siap. Nanti kita adakan sesi mediasi. Siap. Ya. Nanti kita masih mau menelusuri tempat-tempat sini. Jadi oke, biar lama-lama kita langsung lanjut explore lagi. Explore lagi. Mungkin bisa coba mediumisasi nanti kita di mana, Mas? Mungkin kita cari energi yang paling besar di sini. Ya. Kita lihat di mana lokasi yang paling cocok. Karena dilihat dari situasinya agak gerimis-gerimis. Kita mencari spot dulu di mana tempat yang layak. Karena proses mediumisasi tersebut berbahaya. Kan Mas Al ini baru pertama kali terjun di dunia seperti ini. Apa yang Mas Al rasakan ketika memasuki tempat ini? Iya, dengan saya Al ini saya baru pertama kali ke benteng sini ya, apa yang istilahnya dinamakan gudang peluru ya. Kalau saya sendiri pribadi ya mungkin karena saya emang nggak tahu tentang hal-hal seperti ini, makanya saya ikut teman-teman kita yang banyak. Dan saya rasakan ya kalau saya sendiri ya yang saya rasakan kalau sendiri emang sih takut, tapi kalau rame-rame kayak rasa ketakutan ini nggak ada. Goblok. Kita coba explore tempatnya karena berhubung saya juga kameramen. Ini Mas Sultan juga belum sempat datang karena lagi ada udur. Ini kita lagi di bunker nomor 3, guys. Ini dulu tempat tempat penyimpanan peluru, Mas. Jadi ini dulu tempat penyimpanan peluru. Apa, Mas? Di mana? Kita coba, katanya Mas, apa itu ada yang melempar. Saya juga takut anjir. Barangkali. Wih. Masa, Mas? Iya. Jadi Masnya apa itu? Mas saya sendiri sih. Coba sama cek dulu. Hah? Apa yang saya rasakan di sini? Tapi mohon maaf, terima kasih telah
Ini loh. Tadi itu yang terjadi benturan energi. Yang ada salah satu makhluk di sini yang saya sebut tadi ingin berinteraksi. Mungkin mereka sedikit risih dengan kedatangan kita. Tapi it's okay. Demi kalian kita lanjutkan penelusuran. Oke, mantap. Mantap. Jadi di sini tuh banyak kali lawan mas, masih ada kali lawan. What? Ada apa? Kenapa? Ini adalah sebuah video sengaja saya rekam untuk pembuktian. Video ini adalah lanjutan video ketika saya mau kembali untuk merekam kejadian yang pas waktu saya melihat sosok hitam tersebut. Pas waktu di lokasi videonya itu memang bisa, tapi pas waktu di rumah saya kok aneh, kok gak tahu kenapa tiba-tiba semua video yang pas waktu ngerekam ulang kejadian itu tiba-tiba semua rusak, semuanya rusak dan gak tahu penyebabnya apa. Tapi wajar sih karena memang sering terjadi seperti ini. Jadi mohon maaf untuk teman-teman kalau memang sedikit ada yang kepotong dari videonya, karena memang benar-benar ada file yang rusak. Kemarin yang diaborsi juga gitu, audionya yang rusak tanpa tanpa sebab. Assalamualaikum. Jadi ini adalah bunker. Gilap dulu. Mana? Gilap dulu. Setres. Kita enggak itu. Sebenarnya mau germet-germet rek nyamput. Kena lagi ini mau. Tadi itu bisa saya menjelaskan mas, sosok apa? Itu tadi pocong. Terus ya memang ngumpul di sana sih, pocong sama genderuwonya itu di sana tadi. Cuman yang paling nampak itu sosok pocongnya. Jadi pocong tersebut ingin saya hadirkan di sini dengan bentuk benda pusaka gitu loh, semacam benda pusaka. Kita nggak tahu juga tadi. Sempat saya usahakan tarik menarik tadi sih, tarik menarik. Ujung-ujungnya ya lepas gitu. Alhamdulillah tadi sempat Mas Imam tadi sempat ada yang mau mencoba berinteraksi. Mungkin Mas Mian bisa menceritakan sosok apa yang masuk pada tubuh Mas Imam ini. Tadi kan sempat bercerita. Tadi tuh gini, ada satu sosok, bukan satu sih, mungkin 2-3 sosok yang ingin berinteraksi. Bahkan yang ingin masuk ke badan beliau ini rebutan. Ada sosok salah satunya tuh, kalau saya lihat utuh hijau, terus ada ular juga. Mungkin mereka memberikan peringatan kepada kita. Mereka kan udah merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita di sini. Mereka mencoba untuk mengusir kita. Mungkin kalau Mas Imam sendiri yang dirasakan apa tadi? Panas ini. Awal masuk ke loker 3 itu Ya. Panas. Udah saya mau keluar. Tapi kayaknya ada
kenapa nggak boleh keluar saya ada yang nahan, ada ada yang tarikan. nahan untuk keluar dari tempat loker 3 itu ada yang nahan. Saya terus beranikan diri untuk nahan, tapi nggak bisa. Terus saya kejang-kejang, terus saya nggak ikut. Teman-teman, kalau mau ke sini jangan sembarangan ya, karena di sini banyak ya, selain dari makhluk astral juga ada hewan-hewan yang masih berkeliaran di sini. Jadi bukan hanya makhluk yang tak kasat mata. Iya, ada juga ular di sini banyak masih, selain siluman ular tadi yang masuk. Mungkin nanti kita akan melakukan Mediumisasi, ya, benar. Kita Iya. coba berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini juga. Dan untuk teman-teman kita juga kedatangan tamu ini. Jadi kita bukan kita sendiri, nanti juga ada Mas Ari, karena Mas Ari itu juga konten kreator. Jadi beliau masih perjalanan untuk menuju ke sini. Karena kan tadi kita tag ini udah malam Mas ya. Iya. Karena sempat nunggu hujan reda, dan kita juga kedatangan tamu lagi. Jadi kita kolaborasi 3 YouTuber, yaitu salah satunya Mas Raja, yaitu selaku admin atau konten kreator dari Horror Stuff. Ini Mas Raja. Oke. Assalamualaikum. salam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Tadi jadi sempat dia juga datang ke podcast saya, ada di YouTube Jejak-Jejaka. Bukan Jejak-Jejaka tapi Jejaka. Itu adalah konten khusus podcast horor. Untuk teman-teman yang suka mendengarkan cerita-cerita horor bisa langsung datangi. Nanti kita tulis di sini juga. Mungkin sebelum kita melakukan penelusuran lebih jauh, mungkin Mas Raja bisa memperkenalkan YouTube-nya, terus kayak apa itu alur cerita dari YouTube-nya itu seperti apa, biar teman-teman yang ada di rumah tahu. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim Jejak-Jejaka Official untuk yang sekarang, karena sudah mengajak saya juga untuk berkolaborasi ya. Benar. Tapi di sini saya lebih ke konten ini aja sih, storyteller. Oke. Sebelumnya pertama-tama saya kenalkan dulu, nama saya Raja, saya dari channel Horror Stuff. Bagi teman-teman dari Jejak-Jejaka Official yang belum tahu apa itu Horror Stuff, kalian bisa langsung aja mampir ke channel Horror Stuff, dan di situ nanti isinya tentang storyteller aja sih, tentang kisah-kisah horor, kisah misteri dan sebagainya lah. Intinya bukan ke ini ya, tujuannya bukan ke penelusuran seperti Jejak-Jejaka Official gitu. Jadi itu seperti cerita horor juga, Cerita horor cuman juga. berbentuk bukan podcast tapi storyteller. Storytellernya. Menceritakan kisah pengalaman orang lain, tapi yang menceritakan yaitu Mas Raja sendiri. Ya, saya sendiri. Nah, biar tidak lama-lama, Dan satu lagi Mas, apa ya? ini belum saya sampaikan lagi. Iya benar. Nah, untuk teman-teman dari Jejak-Jejaka Official yang belum subscribe channel Horror Stuff, langsung aja ya di subscribe channelnya, karena di situ nanti banyak sekali cerita-cerita horor yang bakalan saya sajikan untuk teman-teman semua. Oke. Segitu aja Mas. Oke. Dan juga jangan lupa untuk kalian yang suka dengan channel-channel kita ini, jangan lupa support, subscribe, like, share, dan komen. Dan komen ya. Sekedar info untuk teman-teman, kalau melakukan penelusuran di sini kita tidak boleh sembarangan, harus izin sama apa itu penjaga Mas ya? Penjaganya. Penjaga, karena kita itu gak boleh sembarangan di sini guys. Memang ini tempat dijaga, gak sembarangan orang bisa masuk di sini kalau malam hari, karena ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya Mas ya, benar. Ya, mungkin itu aja, kita langsung aja ke penelusuran. Oke, biar tidak lama sambil nunggu Mas Ari. Oke, yuk jalan. Oke teman-teman, kita sekarang berada di benteng yang kedua, bangunan yang kedua. Di sini kayaknya pusat dari bangunan di sini. Memang dulu zaman Belanda dulu, di sini tuh tempat penyimpanannya senjata-senjata yang dimiliki oleh pasukan Belanda. Sebelum diambil alih oleh pemerintah Indonesia, prajurit-prajurit Indonesia, dan
kita bisa lihat di mana bangunannya. Oke, kita lihat. Masih kokoh, berdiri tegak. Sungguh sangat. Padahal umurnya udah hampir 100 tahun lebih. Iya. Oke guys, kita lanjutkan penelusurannya. Ya, orang amat ini yuk. Begini ya. Ini ayo. Wes, Oke. Ayo, Mas. oke. Mungkin apakah Nyai Mas? Iya, wis. Apakah Nyai ini terganggu akan adanya sosok apa itu para wisatawan yang datang ke sini? Terganggunya gara-gara mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman. Banyak yang berzina di sini, melakukan mesum, banyak yang kencing nggak sopan, bukan pada tempatnya gitu. Oh gitu, ya. Oke lah. Oh, anak buah sampean yang suka usil. Cuma memang sampean inilah yang menguasai semua di sini, yang megang di sini katanya. Oke. Tidak apa-apa, saya sama teman-teman saya di sini cuma pingin tahu aja dan pingin mengorek.